Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Liridha'illahi ta'ala ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi summa ila hadrati ikhwanihi min jamil anbiya'i wal mursalin was sahabati wat tabi'in wal ulama'il amilin wal awliya'il lahi arifin khususan ila hadrati asy-syekh al-imam Ahmad Tajuddin Ibnu Athaillah As-Sakandari wa usulihi wa furu'ihi wa ali silsilatihi syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلى حضرة والدنا ووالديكم ومشايخنا ومشايخكم وأستاذنا وأستاذكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات كافة آمدا شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم هدية الفاتحة خصوصا جامع مجلس تعليم في هذا المجلس ببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وآوية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه. Selalu kita ingat rutin tiap saat menjemput hidayah mergu ilmu yang manfaat. Silaturahim keluarga dan sahabat, tambah ilmu dan rezeki semakin berkat. Semoga Allah selalu mencurahkan rahmat. Allahumma sallim Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdan wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi. Edisi safari kita keliling ngaji Masjid Nur Mudrika, bergilir ke Masjid At-Taqwa
Masjid Muqimuddin, juga Zikrul Muqarrabin, Masjid Nurul Iman, tempatnya rumput harapan, membawa misi dakwah insyaallah istiqomah. Allahumma sholli Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala wa sahbihi wa sallim. Hidup di dunia hanya sementara, rayuannya bikin manusia lalai dan lupa, menumpuk harta dengan segala cara, subhat haram semua disikat, yang penting kaya. Saat ajal tiba tinggal, penyesalan tiada tara. Allahumma sholli ala Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Manfaatkan waktu, janganlah termangu, nasib baik harus diburu karena umur terus berlalu. Mantapkan tekad untuk jauhi maksiat, luruskan niat untuk bertahan dalam taat. Di dunia bermartabat, bahagia di akhirat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ma sya'allah la yasukul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min nikmatin fa minallah. Bismillahi ma sya'allah la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Monggo ikuti suara saya seperti biasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi khairil asma. Bismillahi Rabbil ardi was sama. Bismillahilladzi biyadihi shifa. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi summu walada. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi say'um fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran liman qala fi kitabihil karim wa huwa ashtaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ta'azzana rabbukum
la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Wa qala aidzan fa amma bi nikmatika rabbika fahaddits. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taj'aluna biha min ahlil ilmi zahiran wa batinan wa takhsuruna bi ibadikas sholihin fi dunyaya wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadil mukhtar wa alihil athhar wa ashabil akhyar adadani amillahi wa ifdali wa ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kaum muslimin dan muslimat, Bapak Ibu, jamaah salat subuh Masjid Muqimuddin Komplek Perumahan Kosagra rahimakumullah. Alhamdulillah, pagi hari ini kita bersama-sama telah mendapatkan limpahan rahmat dari Allah berupa hidayah dan taufiknya, sehingga kita bisa datang hadir di masjid ini memenuhi panggilan perintah Allah, yaitu ibadah mahdhah, salat fardu subuh. Dan alhamdulillah sudah kita laksanakan dengan berjamaah. Mudah-mudahan ibadah kita ini dilimpahi rahmat dan tergolong diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, marilah kita juga mensyukuri nikmat Allah, diberi yaitu kekuatan dan kesabaran untuk mengikuti kegiatan rutin pengajian subuh atau kuliah subuh kajian kitab Al-Hikam. Mudah-mudahan kita semuanya ini selalu oleh Allah dilimpahi rahmat. Amin Allahumma amin. Setidak-tidaknya ada 3 nikmat besar yang dikirim oleh Allah kepada kita semuanya. Apa nikmat besar yang diberikan Allah kepada kita? Ini selalu sering saya ingatkan kepada semua jamaah saya di mana-mana, tidak hanya di Masjid Muqimuddin ini saja. Yaitu pertama, nikmat besar berupa keimanan. Apa Bapak Ibu? Keimanan atau hidayah. Yang kedua, nikmat besar berupa kesehatan. Apa? Kesehatan lahir dan batin. Yang ketiga, nikmat yang disebut waktu dan kesempatan. Sehingga pagi ini nikmat 3 ini kita rawat bersama-sama atau kita tasarrufkan, kita gunakan untuk yaitu tasarrufun bin nikmah, untuk mengabdi kepada yang memberi nikmat. Pertanyaannya, siapa yang mengirim 3 nikmat itu? Allah. Siapa? Allah. Dan Allah lah pemilik semua nikmat. Saya sering membuat anekdot atau kiasan. Mengambil contoh yaitu orang kerja dagang jualan makanan atau kuliner gitu ya. Ada orang itu bisa menjual makanan, menjual minuman. Lalu dengan advertensi atau iklan atau promosi yang macam-macam, hanya satu yang ia tidak bisa menjual, yaitu makanan dan minuman diiringi dengan nikmat. Ada orang itu makanannya bergizi, harganya bergengsi. Begitu pula tempatnya kita makan atau minum itu juga berkelas.
Tetapi Allah tidak mengirim namanya nikmat. Sungguh pun barangnya lezat, tempatnya hebat, lingkungannya sangat menyenangkan, tapi tidak akan bisa merasakan nikmat. Jadi nikmat itu min fadlillah, karunia dari Allah. Itu contoh. Ada orang bisa menjual obat, menjual jamu, menjual produk-produk kesehatan. Satu tidak akan bisa menjual sehat. Menjual sehat tidak ada tokonya. Tapi kalau apotik sehat ada. Namanya toko obat, namanya apotik. Ini saja menggambarkan kita jadi orang yang paham. Pagi ini kita ini diberi nikmat, diberi sehat, diberi sempat. Mari kita jaga, kita rawat. Bagaimana cara menjaga merawat nikmat? Yaitu mewujudkan nikmat. Nikmat itu harus diwujudkan, diimplementasikan. Untuk apa? Untuk sarana mengabdi kepada yang memberi. Sholat, ikut ngaji, ini termasuk mewujudkan nikmat Allah, baik lahir maupun. Makanya mari kita selalu yaitu tadzakur dan sekaligus tasyakur, mengingat nikmat dan mewujudkan menjadi syukur nikmat. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jadi ayat tasyakur itu mengingatkan terus. Sekarang mari kita lanjutkan pembelajaran kajian kitab Al-Hikam. Materi kajian sekarang sampai nomor 147. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala muallif Syekh Al-Imam Ahmad Tajuddin Ibnu Athaillah As-Sakandari radhiyallahu anhu. Inayatuhu fika la li syai'in minka. Inayatuhu fika la li syai'in minka. Wa aina kunta khina wajahatka inayatuhu wa qabalatka ra'ayatuhu lam yakun fi azalihi ikhlasu a'malin wala wujudu akhwalin bal lam yakun hunaka illa mahdul ifdali wa azimun nawali. Ini ya pelajaran kita sampai materi ini. Materi ini temanya, judulnya itu perhatiannya Allah yang diberikan kepadamu. Ini makhluk ya, kita ini manusia. Itu bukan karena sesuatu. Nah, niki materi niki betul-betul harus dicermati dengan baik karena ini asli termasuk resapan ngaji hakikat itu. Jadi ngeten meskipun dicermati dengan seksama tapi gak usah tegang-tegang. Wis dirungokno ngoten. Kali jenengan eling. Kula mbon nate ngemutaken nggih, ngaji kitab Hikam, ngaji kitab Tasawuf, ngaji kitab jeroan ngeten iki atine gak oleh pedhot karo Gusti Allah. Carane ya napa carane? Sepoke sampean niku eling basahe ngaji zikir. Lah zikir munine ya napa? Wong zikir kan akeh. Zikir ismuz zat, menyebut nama Allah tapi tidak disuarakan, di batin. Bersama khotir kerenteke hati. Muni ngeten. Allah. 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 Menyebut apa ini? Menyebut siapa ini? Nama Allah, lafzul jalalah. Allah. Allah. Nafas keluar masuk niku getarannya itu berbunyi itu. Wis sampean menengo ae rungokno ae ngaji. Enggak perlu dipaksakan di dalam ruangan masjid mungkin sampean harus paham. Sebab yang bisa memahamkan
yaitu pengajian atau ngaji itu hanya Allah. Ndak ono Mas yo gurune pinter ya apa, enggak bisa. Makanya sampai dalam bahasa hikmah. Kenging apa kula kok muni ngene Al-Fatihah. Al-Fatihah. Ngoten nggih. Iku namanya tawasul. Jadi kitab ini gak langsung dok ngarepe meja atau dampar. Kitab ini ada yang punya, yaitu Asy-Syaikh Imam Ahmad Tajuddin Ibnu Athaillah. Nah, saya ini punya cerita sedikit. Kemarin hari Ahad saya ini ada acara kegiatan dakwah di pondok saya. Itu kan ada komunitas namanya Majelis Taklim Ahad Legi. Kenapa kok diberi label Legi? Kenging apa kira-kira? Lu sampean gak tahu ningali kalender sing ana ngoten niku. Niki tandane sing gawe ngaji pengajian atau sing melu ngaji wong Jawa, ana guyon wong Jawa aja lali. Niku namung dalam pengingat pengiling. Satu bulan itu kan mesti ada hari Minggu atau Akad yang core-core pasarane Legi. Sebab nek menungkan minggu kedua ngono ku sik rada lali kadang-kadang. Tapi nek ngono ku mantep ngono lah. Betul sing penting enggak masuk wilayah akidah. Itu nuwun sewu santri saya itu istilah wisata religi. Nah, biasanya nek wong wisata religi kan nek Indonesia kan namanya ziarah Wali Songo ngoten ya. Iki mboten. Wisata religi jejak Rasul. Jadi katanya wong kula diceritani, tapi waktu berangkat nggih minta barokah donga di 3 negara. Salah satu yang disinggah itu Mesir. Salah satu yang dituju itu adalah makamnya pengarang kitab Al-Hikam, yaitu Syekh Imam Ahmad Tajuddin Ibnu Athaillah atau Syekh Ibnu Athaillah. Terus saya ceritain, ya Allah, saya dirawat. Yang merawat itu anak keturunannya. Jadi makanya ono anak lali wong tua iku ono. Ono mboten? Ono mboten? Anak lali wong tua. Enten mboten? Enten. Lah sebab lali napa? Ayo sampean sing mungkin tahu merasakan atau ketemu. Nggih, macam-macam. Ana anak lali wong tua krana donya. Enten? Ana anak lali wong tua soale nemen senenge ambek bojone sampai lali wong tuane. Lho, kalau ngomong ki mosok salah. Ana saking sibuke nyambet gawe lali enten? Ngono tak ceritani, kalau mau cerita ya. Gara-gara lali wong tuane ekonomi ini hancur. Nek perkara bab masalah kasus-kasus orang hidup susah niku kalau sampai apel ya. Soalnya tamu-tamu sing datang ke pondok saya itu mesti nggawa masalah, sing nggawa dhuwit iku rada jarang. Nggawa masalah tapi gak apa-apa. Ku lagi diburi guru-guru aku wis tak weling-eling. Pul dadi kiai ku gak enak. Tapi akeh wong rebutan kepingin dadi pengen kapan hari ini kula rada bukan kesinggung. Makanya ada istilah cara Arab, cara Quran fasalul ahla dzikri in kuntum la ta'lam. Awakmu iku nek gak ngerti takono. Tapi nek takon entenono dikei kesempatan tanya. Lah ngaji hikam subuh niki mboten pernah kula buka tanya jawab. Tapi sebagian jamaah niku setelah kula niki mantun niku enten sing mendekat ke saya atau datang ke rumah sana atau kirim lewat WA. Niki wis terjadi nih. Yai, tadi itu saya belum paham. Kan tidak diberi kesempatan tanya, makanya saya mau tanya itu maksudnya apa? Dan itu sing lewat WA. Nah, kula niku nate
ngaji subuh tapi bukan hikam. Saya tidak membuat ruang namanya waktu tanya jawab, tapi orangnya sangat kepingin tanya sekali. Kepingin tanya sekali. Niki kula dudono. Nah, orang bertanya itu kan ada maksud banyak. Mungkin aslinya nggak ngerti, kepingin. Ada lain maksud mungkin ingin ngetes kepada. Ada lagi mungkin justru melecehkan. Nah, pertanyaan itu kalau mantuk, biasanya nek wani maju betul langsung mantuk. Kalau mesti pegel, wong ngomong susu ya pegel, nggih napa nggih. Dadi sak ruangan sing paling pegel kula. Wong jenengan kari sendene muni pegel apane? Ngene jawab, ya pegel Ustaz, wong wis balungan tuwek. Nih, kula niku langsung mantuk memang ya mohon maaf. Di masjid itu langsung acara mari kula super langsung buyar. Mboten diparingi apa? Oleh takmir masjid tidak diberi sarapan pagi, buyar ngono. Wis gak apa-apa, mungkin sarapan omahe dhewe. Nah. Lah kok kula ndak ngene parkiran mobil ku diparani tiyang. Ya apik wong mendekat. Pak Yai, saya mau bertanya. Oh nggih, kok mboten tanglet wonten lebet wae. Ndak, saya kepingin tanya face to face. 4 rupane pertanyaane rada serius bae kok gak oleh wong. Akhirnya tanglet nopo. Yang disampaikan Pak Yai tadi itu, saya ngono ngomongku lagi. Semuanya Bapak Ibu. Iki contoh orang gagal paham. Pak Yai wau yang disampaikan, nah seperti sekarang ini kalau nyampe akan izin gitu. Niku dari Rasul napa mboten? Dari Nabi Muhammad apa tidak? Ini pertanyaan menjebak saya. Saya jadi ustadz hampir sudah 40 tahun lebih. Oh gitu. Ya tidak langsung disebut dari Rasul atau dari kitab suci Al-Quran. Karena ini ngaji kitab. Kajian ya sama dengan ini. Di hikam ini ketika saya baca ini wow, jangan rongaken inayatuhu fika lali syai'in minka wa inakun tahina wajahatka inayatuhu wa qabalatka ra'ayatuhu lam yakun fi azalihi ikhlasu a'malin wala wujudu akhwalin bal lam yakun hunaka illa mahdul ifdhali wa azimun nawali. Saiki sampeyan takoni, sampeyan tahu buka Quran atau tahu buka hadis kitab-kitab ngoten niku, pernahkah mendengar ini? Nanti kita sampai mulai Al-Fatihah sampai An-Nas 114 surat ada ayat bunyi ngeten iki. Nek sampean gak iso jawab tak jawab dhewe. Enggak ada. Ini bukan ayat Quran. Ini juga bukan hadis Rasulullah. Ini adalah kalamul hikmah. Ucapannya manusia yang telah dilimpahi rahmat oleh Allah, namanya al-hikmah. Adakah dalilnya? Tidak apa? Yu'til hikmata mayyasa wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Ratakani, ucapan iki wau di Quran ada enggak? Ada enggak? Nek sampean gak jawab ada. Jadi Allah memberi hikmah kepada hambanya siapa saja, bisa mungkin warga Kosagra yang dikehendaki oleh Allah. Sesungguhnya orang yang sudah dilimpahi diberi hikmah, sungguh ia telah mendapatkan rahmat yang besar. Sing ngomong siapa? Allah. Lah orang kalau sudah alimun bi ilmihi sampai ma'rifatullah, loh apa angel Gusti Allah ngelebokno ilmune nang atine wong iku. Niki kekuasaannya Allah, makanya disebut ahlul hikmah. Lah ucapan ahlul hikmah itu resapan pesane Quran, pesane hadis. Makanya nek kiai ini ngajar ngaji kami ku referensi katakan muni dalam ayat ini, surat ini, dalam hadis ini. Tapi ketika kitabnya dibaca itu enggak langsung menyebut qala ta'ala, qala nabi.
Niki monggo mulai faham sampean ngaji hikam oleh 147 pasal. Nah, kalau ditanya, apa yang diucapkan Pak Yai itu dari Rasul? Kalau saya bilang iya, bohong saya. Karena memang betul ini bukan Quran, tapi kalam hikmah. Lah kalam hikmah ini resapan ilmu yang merupakan dari pesan Al-Quran. Pada karena ini kalau uang gue nek tuku santen pasti teko kelopo, betul? Tapi nek uang tuku kelopo lalu diperes durung karon metu. Jenenge kelopo napa ngerti? Kelopo sing diperes gak metu santen niku kelopo napa? Lho iki sing lanang gak ero pancen gak biasa blonjo iki. Ibu-ibu ana kelopo diperes gak ana santene iku. Kelopo apa? Hah? Ketutup niki bae. Apa lawangi masjid gak krungu kula. Ya pakai kelopo gak ono santene. Akeh saiki wong ngene iki maca Quran gak ngerti karepe. Mek bangga cuma dipocong ngoten mawon. Ya tada, niku wae napa maksudnya? Gak tahu wis tak waca. Terus tak jawab, "Oh ndak, Pak. Itu kan kalam hikmah, itu kitab, saya tidak menyebut nama kitabnya." Wis pertanyaan satu tak jawab. Kedua pertanyaan ngene. Niki sing kok misale kula niki sik enom, sik umure kepala-kepala papat ngoten kula rada tersinggung. Niki wis rada tuwek aku iki sampe. Kula ora Pak Bambang piyen ya iso muni saiki yo ngene pancet. Dadak ngene. Pak Yai tadi menerangkan katanya apa bedanya kiai dengan cendekiawan. Kula kan nanti ngomong ngeten ya. Ana sing eling mungkin. Kula niki mboten ngarang dhewe, kula iku niru. Ada tokoh nasional, pemimpin organisasi Islam terbesar di Indonesia. Dia itu pernah ngomong dan ucapan itu saya tiru sebagai cara yaitu menerjemahkan pesan-pesan agama. Lah, ucapan ngeten. Kalau kiai itu sesuatu yang sulit diterangkan menjadi mudah. Ngeten iki bahasa-bahasa biasa. Tapi nek kula tak robah. Kiai itu konsep langit membumi. Konsep langit membumi. Lah kalau cendekiawan itu kadang kala masalah yang mudah ditampilkan menjadi sulit. Apakah sulitnya karena bahasanya yang sulit dipahami? Lah enten sampean wau pahama kali ceramah enggak wis gak paham blas iku mau ngomong apa enten ngoten niku. Makanya di Quran itu ada ayat ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Dalam menyerap pesan-pesan dakwah manusia orang Islam itu dikelompokkan menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama golongan orang-orang yang menyerap pesan agama bil hikmah. Ini kitab hikam ini. Yang kedua dengan cara mau'izatul hasanah. Mau'izatul hasanah itu artinya memberikan wejangan, memberikan nasihat-nasihat. Biasanya kalau dalam event pengajian disebut. Selanjutnya acara inti mau'izatul. Berarti rasi nomor 3 wajadilum berarti aksan. Ini musyawarah, bahasa ekstrim itu perdebatan mencari kebenaran. Tapi gue mboten remen menggunakan kata debat. Sebab debat itu nafsunya sangat kuat. Ia menampilkan argumentasinya dan ia merasa itu paling benar. Betul? Lalu menjadi sahur manuk. Ngerti sahur manuk? Nek ngomong sekak kena dikalana ya nang TV-TV niku. Ngomong apa? Iku wong nang Gusti Allah dikei rahmat iso ngomong. Tapi ketika iso ngomong, adabe ngomong gak ngerti. Makanya ada istilah adab itu letaknya di depan ilmu. Nek wongku adabe ilmu ngerti, ia tidak akan bicara kecuali menurut kebutuhannya yang menerima. Sak makin boten merasa paling pinter, paling cerdas dibado hikam. Uang ada yang ditempeli kata merasa dan paling itu pasti dan asli salah.
merasa paling tua, paling pengalaman, paling sugih, paling pangkat, paling ayu, paling ganteng, sing durung muni paling elek. Iki wis ketok nafsu sudah menguasai, dulu sudah saya terangkan ya. Lah, kula ngomong biasanya di forum-forum yaitu ilmiah, seminar, simposium, apalah macam-macam itu. Kadang-kala pemakalah, pematerinya itu kalau menyampaikan menggunakan bahasa yang sulit. Ya nggak apa-apa lah kalau yang dihadapi ini sama tuh. Terus tokoh nasional itu mengatakan biasanya penyenggawan itu yaitu barang sing gampang lu diangel-angel. Membuat mustamiin komunikan istilahnya dalam komunikasi itu sulit menerima karena nggak paham. Karena nggak paham disebut gagal. Rupane wong niki kepingin nampilno kepinterane napa tersinggung omongan kula. Kula ditututi nek di ruang parkir mobil iku kula. Tadi Pak Yai itu mengatakan perbedaan antara kiai dengan cendekiawan. Terus saya bilang, oh iya, yang dimaksud perbedaan ini dari sudut pandang resapan memaknai orang berilmu. Kiai juga orang berilmu, cendekiawan juga orang malah bisa jadi sang kiai itu sekaligus cendekiawan itu juga sekaligus. Lah dia ngomong, nah ini sampeyan tak tuturi adab nih. Menurut saya tidak, oh ya nggak apa-apa. Menurut sampean ya apa? Kiai itu diambil dari kata atau kalimat kia-kia. Kia-kia terus ang tekroiling. Ndak ngene kembang jepun. Nggih. Yang wong Surabaya ngerti iki. Apa iku? Kia-kia. Artine kiai niku melaku-melaku. Dari ini wong, oh kiai iku melaku-melaku. Dadi gak tahu meneng melaku-melaku. Berarti kula nek mulai teko masjid kene, kula ningali ana tiyang nuwun sewu. Wong loro, gak loro saiki wae enten mriku lho. Depannya geraha YKP. Ngoten mau nyer iki apa jenenge? Melaku-melaku. Berarti sakmono wae wong ku dadi kiai kabeh. Soale artine kiai wong napa? Kia-kia, melaku-melaku. Kalau cendekiawan itu orang yang mampu menggali, waduh, menggali apa? Menggali sumur, tak? Menggali potensi ilmu. Sakar bukan ngomong. Nah, kesan yang saya tangkap ini melecehkan sebutan panggilan, ya melaku-melaku. Berarti kula niki wau nggih gak masuk, wong kula mriku nggo mobil. Lah nek sing sampean teko omah mrene wae mlaku, berarti sampean apa? Pak Bambang teko pirang meter teko omah mrene. Kiai langsung jadi kiai. Soalnya diambil dari kalimat apa? Kia-kia. Wis tak warai cukup. Repot musuh wong nek gak paham. Diterangno malah salah. Wis meneng wae. Tapi kalau didasari rasa tidak suka, wong ngene gak seneng, dijelasno sing bener ya tetep. Ingat nih, makanya cirinya orang dewasa itu mau menerima masukan dari orang sepanjang masukan itu baik dan lebih baik daripada pemikirannya. Ya merausaken jamaah masjid atau warga ki ana wong ki wangel wong ki dijak musyawarah mesti gak cocok terus, gak bisa menerima. Bun, wis balik ngaji maneh. Akhirnya kalau kondo kali pengurus masjid, kalau mau ditangletin, langsung pengurus masjid bingung. Tiang yok nopo, ya modelnya ayo lali. Wah kalau dikirimi foto ini apa? Oh mboten niki ketua niki. Wong isi rada enom. Jadi apa? Pengurus masjid seperti tersinggung bahwa jamaah ini tidak punya adab. Betul? Kalaupun misalnya tanya, ya jangan di tempat parkiran gitu. Betul? Nah, makanya adab, tata krama, sopan santun itu regane menungso. Betul? Pinter ilmu musuh di langit.
Sugiya donyamu kececeran, dukura pangkatmu sampai gak ana sing sok nungkuli. Nek gak duwe adab, gak duwe sopan santun, harga dirimu ya di situ. Kan niku lho eling. Sahabat Umar bin Khattab niku kan nate dawuh. Ilmu itu diterima manusia melalui 3 tingkatan. Nek tingkat pertama ilmunya masih sedikit, bahasa sekarang literasi dan referensinya masih terbatas, maka orang itu jadi congkak, jadi dia merasa dia itu paling pinter. Sembayang mawon kula tingali ndak kok sakra. Nek kula dereng salat tak kula ngelirik-ngeliringin. Ono. Fikih mulai sik tutuk kuno, durung terus sing liya-liyane kok. Merasa kayak paling kula tak lirik-lirik ngeten. Tapi durung salat, lah nek salat ngelirik-ngelirik ya dadi adalah soalnya gurune mek situ. Gurune siji didoktrin sampai gurune bahwa yang benar hanya itu, yang lain disebut salah kabeh. Iki cirine wong gak tau ngaji kitab hikam yang itu. Yang niku wis ngaji kitab tasawuf beningno ati. Ketika akan berkomentar atau komplain dengan salah satu statement pernyataan, dia pikir panjang-panjang. Jangan-jangan pendapatku iki dhewe sing salah. Seperti justru itu yang benar. Ngene iki cirine orang, satu cerdas, kedua berwawasan luas. Nah, samangkin sampean buktiaken, Pak Ustadz, Pak Kiai, Pak Mubalek kok sepertinya doktriner, iya memberikan salah satu pemaksaan ide pendapat, arahan, pencerahan kepada jamaahnya dengan maksa. Ini namanya pembodohan. Kula ngomong los. Tapi ning ngene, ya ini. Lah, ini salah satu resapan atau hasil tafakur atau ijtihad. Apabila panjenengan sependapat monggo, kalau tidak boleh enggak apa-apa. Iki kiai berwawasan luas. Ngerti ngomong ini? Sampe rasakno wong sampean ngaji ya wis suwe. Wis, saiki balik nang kitab maneh. Di dalam kitab ini ada kalimat yang harus dijelaskan, yaitu pada kalimat inayatuhu fikala li syai'in minka, perhatiannya Allah kepadamu. Kalimat perhatiannya Allah kepadamu itu bukan karena sesuatu yang timbul dari dirimu. Nikingkin ku mbakas masalah donga. Jadi donga iku kudu dielmoni. Nek sampean kula kadang-kala wis garek ngono pokoke donga lho gak paham wong iki. Akhirnya Gusti Allah dipeksa. Nek gak dituruti nang Allah, Gusti Allah disalahno. Betul? Apakah kita merasa seperti itu? Aku nyuwun gak kurang-kurang dari ini donga sing sunah Nabi. Bahasa yang persis Kanjeng Nabi. Tapi kok gak berhasil? Titik-titik sunnah nek gak ngono disebut bid'ah. Ada enggak? Aduh. Nyatane kok ya gak berhasil. Kula amaleleng dungane wong tua-tua biyen Mbah Buyut kula panjenengan. Wong durung Islam belum dakwanya merebar kaya ngeten. Nek ndonga itu mesti cara Jawa, nek Jawa lho nggih. Tuh Gusti sapa iki? Hati-hati lho muni Gusti kok ana terusane lho. Tuh Gusti anak putu kula panjenengan dadosaken tiyang sing sae-sae. Ngeten iki donga apik ta elek? Ambek ngene, Rabbi habli minas sholihin. Padha napa mboten? Sama apa tidak? Apa bedanya? Bahasa. Tuh Gusti anak putu kula panjang dadosaken tiyang ingkang nur dhateng panjenengan. Lan purun ngelampahi ibadah sembahyang ambek ngene Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal. Sama tidak? Sami mboten? Sama, maksudnya sama. Minta supaya keluarganya, anak curunya itu, anak putunya niku taat ibadah.
gelem mendirikan sholat, tapi bahasanya pakai bahasa yaitu konsep langit membumi. Cara napa? Sami ngeten. Tak dongakno muga-muga dulurku kabeh kanca-kancaku diparingi sehat selamat. Ngeten iki donga mboten? Ambek misalnya ngeten, Allahumma sallimna wa sallim. Sama ndak? Tapi tiang di kono gak ngerti bahasa Arab, waminai. Padahal artinya jelek. Didungakno bahasa yang bisa dipahami, katanya nggak mantep. Ya sampean pindah aja ke sakra nang Mekah kono lho. Niki sewuring kalau ngomong, Allah itu maha bisa semua bahasa, betul? Dan bahasa apapun yang diucapkan oleh makhluk manusia dunia ini, semua ini adalah ilmunya Allah. Ki padha karo ngeten iki kalau kan ada bahwa bahasa Arab itu memiliki nilai plus. Satu di antaranya semua para nabi itu diturunkan di Jazar. Kedua, kitab suci kita Al-Qur'an itu bahasa. Yang ketiga niki sing nek gak ngaji dadi kecalah. Mene nek swarga awak dhewe iki nek omong-omongan gawe bahasa. Oh niki akhir apa? Nek wis tuwa melok kursus. Kursus apa? Bahasa Arab supaya meneh nek swarga iso ngomong. Kuwetok gobloke ya kuwetok iki. Melok kursus tingkat apa di dasar elementary, tingkat sampai advance, tingkat paling kan kira kabeh ngelamal mlebu nang kantor diperlukan persyaratan. Uang mlebu swarga modalnya bukan bahasa, tapi iman dan takwa. Betul? Oh, langit iki salah kan ketok salah. Amin sewu. Wong Islam iku kewajiban nutup aurat. Lah nutup aurat itu dikembalikan kepada budaya. Karena jenengan kula iki wong Jawa, wong Indonesia lah wong pakaiane yo ngene iki. Sampai nggak usah merasa rendah diri. Kayak kula nu sarungan, kelambi batik, kopiah hitam. Niki gambare kula niki wong ya mbok sak karo sampean. Nek muni sarungan wong Jawa, mboten Bangladesh niku ya pakai sarungan. Ini ndak ada pengaruh, yang penting nutup. Ibu-ibu nggih ngoten. Carane nutup sakarepe kuno, pakaian panjang modele jubah monggo. Model biyen-biyen zaman ibu kula niku namanya pakai jarit. Ngerti jarit? Terus kudung mboten ngerti. Di sana itu memang dakwah itu belum seperti sekarang. Nah, kadang-kala kita itu yang sudah merasa mohon maaf. Nah masjid pakai jubah merasa sudah makhluk suci. Ngeten ini salah atau bener? Nyaman keseneng jubahan monggo. Iki subuh si rada adem. Ah, rasane cek gak apa-apa, tapi aja nek wis gak jubah merasa paling kata merasa paling niku wis kewetok salah. Ndak apa-apa monggo. Wis sami. Dulu orang pakai kopiah hitam kayak kula ngeten niku mesti dianggap wong Islam. Saiki masuk gak Islam saking gawe ngeten gak oleh dilokno. Ini dakwah dengan meresap. Meskipun akidah belum menampakkan. Umat-umat ghairul Islam wis gawe kopiah ireng. Akhirnya wala aku kopiah ireng saiki wis ditiru. Agama lain aku tak buang ganti kopiah putih. Biyen niku nek kopiah putih ku berarti wong wis tahu haji, maka disebut wak kaji. Lah padahal ana merpati apa iki? Ndok ngene sirah iku ngene putih, jambule putih, berarti merpati kaji. Lha kowe tok gobloke ngene. Gak ana hubungane. Nah, nggih sami kali ngoten. Kembali ke kitab. Inayatu fika lali syai'in minka. Perhatikan pemeliharanya Allah kepadamu sejak engkau masih berupa belum makhluk, bakal makhluk. Niki
Kalau nanti tidak selesai karena waktu, saya kepingin ini saya lanjutkan. Niki sudah mendalam kajian ini masuk hakikat. Jadi ngeten lho. Gusti Allah itu memperhatikan kula panjenengan. A, ini sangat diperhatikan oleh Allah. B, tidak diperhatikan. Itu bukan karena sebab kita. Contoh, orang yang sudah sering ngaji nang masjid, melok pengajian jamaah, itu punya anggapan aku ini paling diperhatikan Allah. Ini salah. Kenapa? Manusia belum wujud, itu Allah sudah membuat namanya karunia. Dalam bentuk sperma, nutfah, air mani, cikal bakalnya makhluk manusia bertemu dengan sel telur namanya ovarium, itu Allah sudah memperhatikan. Sampai belum ada apapun di alam azali, sampai mungkin bertanya, kan dengar anak kajian sini, masih kita ada di alam azali, ngerti nggih? Nopo sih alam azali? Pada pertemuan sebelum ini sudah pernah saya katakan pada kajian nomor 146. Alam azali itu ialah zaman di mana Allah belum menciptakan alam sama sekali. Isinya alam pun belum ada. Allah tunggal, ijen diri. Malaikat belum ada. Jin, manusia pun tidak ada. Di sana pun Allah sudah menetapkan ketetapan kepada makhluk namanya manusia, itu disebut kodok. Lalu orang kosagra terjadi sungguhan kejadian disebut yaitu qadar. Makanya rukun iman itu yang terakhir percaya dengan takdir. Kulo hari ini saya Saiful hadir ke masjid ini bukan karena jadwal yang sudah saya ketahui. Ini sudah takdirnya Allah diberikan ke saya. Saya belum ada di dunia, tulisan itu sono. Makanya jenengan nek wis takdir hidup itu nggak galau sama sekali. Mari jaya jatuh blek, tenang. Karena melewati dan kita itu akan dilewati. Lah sing kaget, galau, tegang, stres karena tidak percaya dengan ketetapan Allah. Tak ceritani nyata. Saya ini salah satu siswa dulu sekolah di salah satu SMA negeri di Surabaya. Satu angkatan itu saya masih ingat 450 siswa. Ya. 9 kelas paralel. Lah wis lulus, wis dadi orang dewasa tersebar di masyarakat di mana-mana di seluruh Indonesia bahkan di luar negeri. Teman-teman itu jadinya hidup di masyarakat beda-beda. Betul? Orang sing ngene lah. Salah satu jenenge siswa niku jenenge Saiful nggih kula niki. Lalu saya dicoba panggil masyarakat Pak Ustadz, Pak Kiai. Karena saya punya pondok, punya santri. Makanya di tradisi masyarakat kita itu nek ngeramut pondok, pengasuhnya dipanggil ngono niku ana kanca-kanca, makanya kalau diundang reuni tapi gak tau teko. Loh, Saiful lho. Saya kita dadi kiai. Kok iso ya? Napa? Saya belum sudah dadi kiai. Padahal aku biyen sekolah gombol aku. Biasa-biasa. Ya jenis sekolah si SMA yo gak ono arek SMA dadi kiai niku. Niku kisah nyata. Waduh. Moro manggil kula wis seje. Kanca-kanca wedok-wedok niku nek biyen ngono pun ngoten. Saiki wis gak wani nyelok ngono niku. Pak Ustaz. Pak Yai. Sing ngerobai sapa? Lah basa di ngono niku kanca desa ngono ya gak iso lah. Wong sampean panjenengan kiai. Aku lho Mas yo gak dikandani sampe aku lho ndelok sampean nang YouTube sering kali tampil. Lho. Ngene, kok iso dadi kiai? Jawabannya biqada illah. Sudah ditulis Allah di alam azali. Makane napa sih bedane? Barang ku nek wis dikarepno Gusti Allah mek dikarepno nafsune menungso, jawabane mek siji. Barang asli dan barang imitasi. Pertanyaane, kalau sampean tuku barang milih sing asli apa imitasi? Asli. Apa kelebihan sesuatu disebut asli? Sing pasti kalau dijual harganya mahal. Lah nek KW, ngerti KW gak?
Nek tiruan serupa tapi tidak sama. Nggih sami ngoten niku. Wis, sekarang di sarah ini saya membaca beberapa kalimat yang itu saya pahami. Perhatian Allah, perhatikan pemeliharaannya Allah kepadamu manusia itu sejak dimulai sebelum kamu ada sampai saat ini. Di mana kamu masih belum berwujud makhluk, masih berupa sperma yang sama sekali kamu tidak punya kemampuan apa-apa. Jangankan namanya ibadah, berdoa, dirimu saja belum disebut makhluk hidup. Betul? Tetapi kebutuhanmu, perlengkapan hidupmu oleh Allah sudah disiapkan. Bayi ku ndak ngene jerone rahime ibu. Iku la tak lamuna saia. Gak ngerti apa-apa. Mangan dikirim tekan njaba. Yang dimakan ibunya juga dimakan bayinya. Sampai ngono nih. Kamu durung ngerti apa-apa Gusti Allah wis basahe welas, wis disiapno kebutuhanmu. Saat kamu lahir secara normal wong wedok sing meteng iku yaitu bahasa Jawa ngeden ae wis metu kecuali bermasalah lalu operasi. Ini kehendak. Kadangkala durung sampai 9 bulan lebih wis lahir. Namanya bayi prematur. Ini terjadi juga Allah. Kebutuhanmu nanti sudah disiapkan. Makanan bergizi, ibumu mengeluarkan ASI. Nah, sampai mana nih? Di dalam fikih perhatian Allah kepadamu bukan karena sebab perbuatanmu. Sampeyan dadi ibu duwe bayi, saking kepingine air susunya metu, ikhtiar macam-macam lho. Minum ini, minum ki metu, tapi Gusti Allah gak menghendaki itu gak metu. Makanya kula nek ana tamu tak takoni. Nuwun sewu, kula niki asal ijazah saking guru kula nek duwe anak kok nyoba ku nakal. Seperti sekarang Surabaya ini di mana diresahkan oleh kelompok namanya apa? Geng. Sing kapan hari terjadi anarkis, arek umur SMP wis go celurit, go calut, ape digemateni sapa? Ini kegagalan orang tua membina anak. Karena anak cuma hanya diberi asupan jasmani tok. Asupan rohaninya tidak diperhatikan. Kalau diperhatikan tidak berimbang. Dan kala amit sewu nama cinta TV iki hanya waktu umur SD, SMP wis gak gelem. Ada? Makanya kula ngene lawang agama lo ngerti nek SD tok. Terus urip dadi orang dewasa. Lalu ia kumpul masyarakat merasa bisa sembahyang akhirnya oleh kanan kiri ini karena nggak punya pedoman niki contoh. Nuwun sewu. Jadi perhatian Allah maksudnya yaitu Allah menghadapi makhluknya ini lebih dulu ngerti daripada manusia sendiri. Maka nih niku gak oleh dikai alat memaksa Tuhan untuk menuruti keinginan. Niki salah niki. Doa niku kanggo napa sih Ustaz? Jawabane ndok ngene ngaji tasawuf berdasarkan Al-Qur'an, ud'uni astajib lakum. Mintalah kamu kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Lah kalau kita minta, itu apa karena sebab dikabulkannya, apa sebab taat menjalankan perintahnya? Ndok kene wis ketok. Bedane imane wong. Nek sampeyan ndonga ku siji, njaluk Gusti Allah supaya dituruti, lalu kedua kok suwe gak dituruti, lalu sampai ngene Gusti Allah iki lali bae wis tak jaluk kok gak, iki dosa lho sampean iki. Menuduh Tuhan punya sifat kelemahan, lali ambek makhluke. Nek wong tua lali anake akeh, anak lali wong tua ya akeh, betul? Tapi Allah ndak pernah lupa. Nuwun sewu. Kan itu yang niku kudu belajar ilmu takdir.
Nek gak ngerti takdirku. Ngono. Iki ono berita sing gak menyenangkan. Katanya loh, informasi kan seliweran. Nanti akhir tahun 2022 masuk 2020 Indonesia akan panen bencana. Ngeten iki nek gak ngaji akidah wis ngene, aduh bingung. Gempa bumi, longsor, banjir. Setiap hari disebut. Sampeyan eling, itu terjadi di zaman azali sudah tertulis itu. Tahun sekian di daerah titik ini akan terjadi. Nek sing gak kono mulai utake diotak-atik. Lalu promosi produk perumahan, rumah tahan. Kurang pinter apa Jepang? Sampai membuat rumah dengan konstruksi tahan. Sing ditakoni, sing menciptakan gempa iku sapa? Makane kula niki apa sih dukure donya nek wis dikirimi musibah. Kula eling ndok ngene medsos namanya Jeddah, Saudi Arabia. Banjir, motor wapi-api ketimpul kaya. Ayo, kene motor situ gak duwe gunung tambah ketimpul. Lho pertanyaane duwe motor iki yo gak kene kayak analogi ya. Suasana bencana ketimpul ambek gak duwe apa-apa tapi gak ketimpul. Sampeyan milih ndi? Nek cerdas nggih milih duwe motor tapi hanya wong menungso kono nafsune ngono iku. Lah monggo sampeyan mengangen nggih. Jadikan ibadahmu beranda menuju istana yang maha kuasa. Kula iku nek maca saran iki seneng kula. Jadikan ibadahmu beranda menuju istana yang maha kuasa, maha berada. Sampeyan iku nek sembahyang kaya subuh melok ngaji nih, jadikan sebagai apa? Jadikan berarti niati apa? Dari kitab Hikam, jadikan ibadahmu beranda menuju istana yang maha kuasa. Artinya kamu menyembah Allah itu jangan pakai hubungan koneksitas. Ya Allah, aku saiki taat lu. Aku sembahyang jamaah nama Mukimuddin. Aku yo melok ngaji subuh. Tolong lo ya Allah, perhatikan aku. Itu bener tak salah? Ini kan banyak orang tidak punya penghasilan, penggawean. Tolong ya Allah. Nek tolong ya Allah bener. Tapi Gusti Allah dielingno iki salah. Ya Allah, aku kurang apa? Sembarang wis tak lakoni, ustaz ngomong tak lakoni kok sih gak berhasil. Kurang apa aku ya Allah? Jawaban di situ, kurang ajar. Lah mongkon pangeran kon teger salah to. Lho kita hikam kok menjejek apa, Cuk? Menguatkan akidah, mengokohkan keyakinan, membersihkan niki. Nah, terusane pada zaman azali, zaman belum adanya yaitu ciptaan, tidak ada suatu pun yang berhubungan dengan waktu lampau dan waktu sekarang. Yang ada cuma satu, karunia. Karunia ini peparing, gak njaluk dikei. Contohnya rezekiku masuk gak dijaluk wis dikei. Cuma tekone iki rahasianya Allah. Dalam kajian ilmu mendingno ati, wis dikei kok sik dijaluk ae. Niku tandane keyakinannya salah. Sing oleh yang sudah diberikan itu minta ditambahi. Rizqon wasian halalan kasiron thayyibah. Baro iku oleh. Kene ana sing durung dijamin gak dijaluk. Sing wis dijamin sik dioyok ae. Ini tandanya orang imannya lebih. Apa sing durung dijamin? Hidayah. Wong sing wis melok ngaji ngene kae lu durung karuan oleh hidayah. Apa maneh? Padha karo ngene. Monggo apa melok memak masjid. Aku sik repot, aku saiki sik dinas. Meneh ae aku nek wis pensiun aku melok nang
masjid. Ngomongin iki bener ta salah? Di rumah enam Gusti Allah. Barang wis pensiun kok sik turun nang masjid ae. Ditakoni, jare wis pensiun. Lho kok gak tau melok ketok jaman nang masjid. Sepurane aku saiki wis lara kabeh, tak sikilku agek nang masjid gak kuat. Enten ngene iki. Makanya kepada Allah jangan punya asumsi bisa mengatur rencananya Allah. Allah punya rencana tidak bisa diatur. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu. Kan sampe ana guyon, ana ilmu kun fayakun iku ana. Sak nduk saya. Lah kula jenengan aja iri kadang-kadang enten tiyang niku nuwun sewu kula enggak ada kitab niku. Wong elek ibadah haji ndok ngene Arafah. Tahu ngomong iki nggone rekaman iki. Wong niku rambute kriwul, gak lemu, rada kuru dukur. Lambene abang, kulite ireng. Lama dari makhluk Allah sak donya iki ana sing posturnya begitu itu. Padang Arafah panas. Ditulis kitabnya itu pada zamannya itu. Akhirnya apa? Kiai-kiai ulama sak donya ndonga ngene. Ya Allah, turunkan hujan. Suasana di padang Arafah sangat panas sekali. Tuangan diangkat gak ono udan teko. Lah kok apa lah kok iki? Lah kok iku bahasa apa sih? Lah kok wong welek ireng ki ngene? Ya Allah, turunkan hujan. Pron. Sebelah iki ulama. Dilirik. Dongaku kok gak mandi ya? Dungane wong elek kok. Lah niki nek ngajine mari subuh sik ngantuk dadi salah paham. Nek ngono sing mandi-mandi donga iku wong elek. Keliru mana niki? Ini lambang yaitu penilaian. Menungso iku seringkali menilai manusia karena rupa. Betul? Tapi Allah menilai manusia bukan karena rupanya, tapi nilainya. Innallaha la yanzuru ila sawarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Itu Gusti Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan menilai makhluknya karena rupanya, zahirnya, pakaiannya, segala apa yang disebut ketok motor. Tetapi Allah menilai manusia apa yang ada di dalam hati, itu namanya hakikat dan amal yang dilakukan. Makanya kalau kita itu misalnya nggak perlu wong ape amal lah kaya ditutu-tutuno wong. Kecuali ada tujuan dakwah ngejak orang lain niru, enggak apa-apa itu. Kadang-kala masa sudah sering kali itu mencari pencitraan di depan manusia dengan mencari ridhonya Allah itu tinggi mana? Tapi belajar ngene iki gak gampang. Kadang-kala nek diperapnya wong ki lho, wong paling loman sak perumahan ngono iku sawen. Tapi dinilai Gusti Allah, amalmu itu gak sampai nang aku. Soalnya kon niku riya. Ngerti riya? Makanya hati-hati. Beda tipis itu. Karena wilayah ndak keyakinan. Lah untuk mempelajari ilmu ini ya kita hikam ini. Ya. Saya ulangi lagi, tambahi. Karena itulah segala bentuk amal soleh yang datang kemudian tidak dapat menjadi sebab pemberiannya Allah kepadamu. Lah ya coba iki lho kalah hikam. Dadi nek ono ana wong ngene. Pak, sampean iki cek sugih nggih, Pak. Lho ngawur aku ibadah nggo wektu. Aku ndonga ya wajin. Aku hemat iso mengelola potensi ekonomi. Ngomong iki salah. Wong iso dadi sugih niku karena derajate nang Allah diangkat. Bersamaan itu dia melaksanakan kewajiban hak ubudiyah ikhtiar, nyambut gawe temenan, tidak boros, mengikuti ilmunya mengelola potensi ekonomi. Bareng ketemu Allah mengangkat. Lah yo kapanane wong ku iso langsung koyo ngono rek, biyen niku padahal biasa lho. Nek sing ngangkat Gusti Allah, akal manusia seringkali komplain. Tapi nek diangkat manusia tanpa ridha Allah, pasti di belakang ada masalah. Dan jenengan ingat, nggih. Ada 17 undangan bencana. 17 apa 13? Di dalam kitab hadis namanya Jam'us Shahih. Rupane
undangan musibah ini sudah lama dibuat oleh warga bangsa ini. Kono gempa. Ini pun disebut kali Rasulullah. 13 undangan bencana. Salah satu dari 13 kalau saya ngerti nih, seiling jamaah ngaji hikam yang di sini tak tutur. Kalau anak sudah durhaka kepada, ini bencana akan dikirim oleh Allah. Kalau istri sudah terlalu berlebih menguasai suami, enten? Kok modele wedi bojone ini? Nek wong lanang wis gak wani nuturi bojone. Sebab apa? Kalah bayarane. Sing lanang kerja, sing wedok kerja, bayarane dhuwur. Wedok betul napa iku masalah proses nilai kerja ya. Tapi sak dhukur-dhukure bayarane bojo wedok. Jangan sampai semena-mena memperlakukan seorang suami. Enten. Bu, ojo ngono lho, Bu. Alah. Bayaran sak upil. Upil ku gede ta cilik upil. Upil ku gede cilik. Wadik ngatur-ngatur iki rada lumayan. Bu, aku iku melok ngaji nang masjid, ngene. Ojo ngono, Bu. Alah padha gobloke nek ngelingno. Kalimat iki asli, masih sampai dibungkus busana syar'i, tidak syar'i ngono ta. Gak ana gunane. Menurut saya itu mengundang bencana itu. Apabila pengusaha dan penguasa sudah konspirasi, barang salah disuruh menjadikan benar, hukum dipermainkan. Ada? Bencana akan dikirim Allah. Gairah nek wis dikirim gak ati ndelok sapa, wong apik ya kenek, wong elek ya. Contone Cianjur kula maca informasi ada 19 apa pira ngono ulama meninggal kabeh. Kauruk jenenge gempa dan banyak. 300 di satu desa yang terkubur mati semua. Lho, sing salat gak terus kependem kabeh. Makanya jawabannya hadis, kalau amar ma'ruf berjalan, nahi mungkar tidak ditegakkan, doa tidak diterima oleh Allah. Pengajian subur tapi kemaksiatan tidak Lah nek menyangkut kemaksiatan, nahi mungkar itu ada sistem yang memiliki kewenangan. Makanya aparat, pejabat, pimpinan itu punya power untuk ngerim niku, betul? Lah saiki wong boten. Yang namanya pemimpinnya juga melok ya rusak kabeh. Jadi kalau ngomong ini saya baca dalam kitab hadis. Ketika beberapa perilaku manusia sudah begini itu tak hitung 13. Maka Allah akan mengirim musibah berupa pada kabeh. Tanah longsor, gempa bumi ya, banjir. Wis bakeh. Lho, cocok kabeh. Ya gak mungkin salah wong sing ngomong Kanjeng Nabi, nek sing ngomong dukun paranormal ya gak bener gitu. Mari kita semakin terus belajar terus menguatkan keimanan, belajar hidup untuk bisa paham bagaimana caranya Allah, yaitu mengajari manusia. Seperti ini tadi pelajaran yang kita ambil pagi ini. Perhatiannya Allah kepadamu bukan karena sebab perbuatanmu. Dilingil ini. Jadi sampeyan aja rumangsa aku wong apik, makanya Gusti Allah mbek aku welas. Gak oleh ngene iki. Kadang-kala justru kewelasane Allah gak nemplekna wong apik, wong elek. Nanti kalau jadi ono WTS kepingin tobat gak ngerti dalane. Ada ono ustad apa nama masjid, lalu WTS mendekat tahu apa ngomong ini? Pak Ustad, assalamualaikum. Ustadnya nggak mau jawab karena yang mengucapkan salam ini adalah pramunikmat. Apa pramunikmat itu apa? Akhirnya apa? Kamu jangan mendekat saya. Kamu kotor. Kamu ini kan sampah masyarakat. Iki cangkem bejat.
masih dilabeli ustad. Saya ahli ibadah. Mendung lho asale melaku ku ndak ndukure ustad. Gara-gara ngeremeno WTS yang mau tobat, nggak mau bimbing ini, langsung ustad menuju masjid kepanasan, lalu mendungi mayoni arek iki. Ah, ngurung ana ngaji iki kudu melek mripate melek. Nek gak melek dadi ngene. Dadi ustad iku ambek WTS sik mulian. Yang ini iki saiki namanya belajar tekstual yo yang ini iki. Mek isone maca ayat merasa iso menterjemah, menafsiri dhewe. Ngene iku tafsir karena nafsu ngene. Ngwilok-wilok ulama-ulama yang sudah masyhur. Itu kan juga manusia biasa ya, memang manusia biasa, tapi kualitasnya ambek awakmu ya seje. Nah, kita harus aku kan memang iso maca kitab itu. Tapi kalau ndak bisa mengarang kitab, saya hormati pengarangnya, makanya kalau mau tak Fatihah. Mudah-mudahan pelan-pelan kalau jenengan ki belajar ngaji hikam tambah paham, nggih. Gak iso semuanya, ada yang nyantol. Ngene dunya kon ayat Quran, ayat kamu yang ini nyantol ambek nyentel. Nek ngaji ngerungokno niki muga-muga ilmune nyantol. Nyantol nanti nek nyambet gawe kroyo-royo isu awan sore bengi muga-muga rezekine ana sing nyentel. Lah iya nyampe ngono kok iso tuku sembarang kalir berarti dari bayarane akeh tapi gak ana sing wis paham ngono iki. Kata nyentel itu artinya barokah. Lah karena wong Jawa iku diwara barokah gak tapek paham, diwara nyentel. Gani hati-hati alhamdulillah. Nyambut gawe iku ya gak akeh lho bayar, tapi kok cukup ya. Berarti ngoten. Lah kene di bojo ya ngono, bojone kok titik-titik njaluk akeh. Sak apa panjene sampean iki dikek Gusti Allah rezeki sakmene muga-muga diparingi barokah. Nek ngono Bu ya alhamdulillah Pak dhewe iki masuk bayarane gak akeh tapi iso duwe ngene-ngene berarti ngomong iso paham. Oh ngene sik gak usah wong dioyo iku akhire kolap duwe kantor iki. Lalu memalsu namanya anggaran. Ngeten-ngeten suwala kabeh. Tapi nek wong sing duwe Allah mesti wedi. Apa? Iki dudu rezekiku. Rezekiku ya 1 bulan iku. Ngoten ya. Nah, kadang-kadang manusia ku ana nafsu. Pun Al-Fatihah. Astaghfirullah Rabbal baraya astaghfirullah minal khataya Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiq li amalan makbula wa habli rizqan wasi'an wa tub 'alaina taubatan nasuha astaghfirullah rabbal astaghfirullah minal khataya Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad alhamdulillahirabbil alamin Allahumma inna nas'aluka imanan daimah wa nas'aluka qalban khashi'ah wa nas'aluka ilman nafi'ah wa nas'aluka yaqinan shadiqah wa nas'aluka dinan qayyimah wa nas'aluka al-afiyata min kulli baliyah wa nas'aluka tamamal afiyah wa nas'aluka dawamal afiyah wa nas'aluka syukran alal afiyah wa nas'aluka ghina 'anil nas Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bima wa ahluhu walhamdulillahi rabbil alamin Bismillahirrahmanirrahim Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik
Demikian, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.